Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah saudara-saudaraku muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam kehidupan di dunia ini ada perkara yang amat sangat penting yang tidak boleh kita remehkan. Perkara itu harus selalu kita ulang-ulang untuk kita bicarakan, harus kita ulang-ulang untuk kita diskusikan, kita upayakan, kita usahakan dengan berbagai macam kegiatan, mungkin taklim, kajian, ngobrol bersama orang-orang yang ahli, yang soleh, dengan kiai, dengan ustadz, yaitu perkara tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah masalah iman. Karena iman inilah yang sangat menentukan apakah kelak di akhirat kita itu selamat atau tidak. Dan iman menurut Islam yang ada di dalam hati ini itu sebagai bekal yang sebaik-baiknya bekal. Wa tajawadu fa inna khairu jati taqwa wa takuni ya ulil albab. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Sehingga kalau iman ini masalah yang sangat penting, namun kebanyakan orang tidak begitu memperhatikan, tidak begitu memperdulikan. Dari tausiah sebelumnya, bagaimanakah iman itu bisa diperbarui? Lalu bagaimanakah orang yang beriman dalam arti iman yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulnya? Untuk itu marilah sejenak kita renungkan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah, jadi ini ada kata tegas, penegasan,
Jadi orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa, jadi ada proses. Lam yartabu wa jahadu bi ambalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi kalau kita sudah menyatakan beriman kepada Allah, ada proses yang harus dibuktikan. Summa, ia tidak ragu-ragu. Untuk apa? Lam yartabu wa jahadu bi ambalihi wa anfusihim fi sabilillah. Tidak ragu-ragu untuk berjihad. Jadi berjihad itu berkorban. Jadi semua cinta aja perlu bukti, perlu pengorbanan. Apalagi ini cinta kepada Allah, beriman kepada Allah. Maka pengorbanannya harus serius, konsisten, komitmen dan istiqomah. Summa lam yartabu wa ja'adu bi ambalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjihad dengan ambal harta, anfusim dengan jiwanya di jalan Allah. Jadi untuk menegakkan kebenaran, untuk mendakwahkan agama Allah, itu harus rela berkorban. Jadi itu. Setelah membuktikan ini, baru lanjutnya ulaika humus syadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi ayatnya jelas di Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Jadi kalau kita ulang lagi, kita jelaskan dari ayat ini. Dari awal ayat ini diawali dengan kata inama. Jadi sesungguhnya. Sehingga di luar ini tidak termasuk orang-orang yang beriman, tidak termasuk orang-orang yakin, walaupun mulutnya aku beriman, tapi dia tidak mau berkorban, tidak mau berjihad. Karena apa? Dalam ayat selanjutnya dipakai kata summa. Summa artinya berproses. Nah, proses itu proses dalam arti pembuktian. Kalau dia mengaku beriman, buktimu apa? Pengorbananmu apa? Pengorbananmu terhadap agama Allah ini apa? Nah, dari ayat ini yang distandarkan oleh Allah, yang perlu dibuktikan, semalam yartabu. Jadi kemudian tidak ragu-ragu tadi. Kalau ngaku iman ya pokoknya yakin. Sami'na wa ata'na wa jahadu, itu berjihad. Dengan apa? Karena kita di negeri yang aman, di negeri Indonesia, jihad itu tidak harus perang. Karena perang itu dalam Islam itu harus ada komandonya. Tidak oleh perorangan, hanya niatnya jihad, teroris, ngebom orang yang tidak bersalah, membunuh orang-orang di luar Islam. Itu tidak boleh, itu bukan berjihad. Dolim itu. Islam tidak mengajarkan teroris, dolim, membunuh tanpa alasan. Jadi boleh berperang ini kalau sudah memang kondisi darurat. Islam diperangi oleh musuh, bukan kita yang mencari-cari musuh, tapi musuh datang, mungkin ingin menjajah negeri kita, ingin merampok harta kekayaan alam negeri kita, ingin menguasai kedaulatan negara kita. Lalu umarok bersama ulama bermusyawarah, terus memberi komando, instruksi atau berfatwa. Waktunya semua umat Islam khususnya dan seluruh warga negara Indonesia yang mencintai negerinya yang tercinta ini, waktunya berjihad untuk mengusir musuh, melawan penjajah. Itu boleh berperang. Jadi jangan diartikan jihad itu dengan membunuh orang-orang yang tidak kita senangi dengan cara mengebom, itu namanya teroris. Itu musuh kita bersama. Islam memusuhi seperti itu, tidak mengajarkan. ISIS itu bukan
dari Islam itu dibentuk oleh musuh-musuh Islam yang dengan tujuan untuk mencemarkan nama baik Islam. Jadi berjuangnya Islam, jihadnya Islam itu dengan barometer menurut ulama dan umarok. Sudah ada komando bersama dari pemimpin yang sah. Ini di Indonesia ya presiden. Misalnya negeri kita itu datang penjajah, presiden minta nasihat para ulama, terus berfatwa, itu baru boleh. Nah, kalau kita di negeri aman ini, jihad yang harus kita buktikan yang pertama itu bi amwalihim, dengan harta kita. Jadi kalau di sekitar kita ada panti asuhan, anak yatim piatu, ada orang yang miskin, makan sulit, mau berbuka cukup telo dan lain sebagainya. Kita kebetulan jadi tetangga, punya harta kelebihan rezeki, kita infakkan mereka, kita kasih makanan mereka, kita bantu orang yang mungkin mau berobat, tidak bisa, nggak punya uang, kita bantu sehingga bisa berobat dan sebagainya. Jadi dengan harta kita, dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat, dengan ridho, dengan ikhlas untuk menolong mereka yang dalam kesusahan, itu adalah sebaik-baik jihad. Kalau sudah demikian, kita menyempurnakan, mempunyai kepedulian sosial seperti itu, maka kita termasuk orang yang baik. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi ini jihad itu kalau di negeri aman, jangan mencari-cari musuh, apalagi ngebom tempat ibadah agama lain, merusak, mengusir, itu tidak boleh, itu teroris, ditangkap nanti oleh aparat. Ini harus kita sadari. Lah, wajah itu bi amwali wa anfusihim, setelah kita berjihad dengan harta kita, dengan kekayaan kita, sebagian yang kita cintai untuk menolong mereka, saudara kita dalam kesusahan, kalau diperlukan karena negara genting, karena negara mau dijajah, mau direbut oleh bangsa lain, tapi itu pun atas komando instruksi pada pemimpin negeri yang sah, presiden bersama ulama, ngomando jihad, maka kita berperang membantu TNI, membantu Polri, mengusir para penjajah, terutama umat Islam, dengan niat jihad atas komando pemimpin yang sah, presiden bersama ulama. Kita berperang di medan perang. Kalau toh kita nanti mungkin mati ketembus peluru, kita niat jihad untuk membuktikan iman kita, membela agama, membela kedaulatan negara atas komando dan instruksi pemimpin yang sah, ulil amri, jadi presiden bersama ulama, maka itu baru dikatakan jihad yang dibenarkan. Tapi tidak dibenarkan dalam Islam sembarangan membunuh. Baru dapat informasi tidak tabayun, wah ini tuh membenci nih, langsung kita teror mereka, kita bunuh mereka. Itu dilarang. Umat Islam itu harus bijaksana, harus arif, tidak boleh gusa-gusu. Semua berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jadi yang pertama itu. Jadi dari ayat ini jelas. Sehingga untuk menjadi orang yang beriman, yang tidak diliputi keraguan sedikit pun, minimal ada 3 tahapan, 3 proses yang harus kita lalui. Tahapan yang pertama, agar kita tidak ragu-ragu, orang yang tidak ragu-ragu adalah orang yang mempunyai pola pikir Al-Quran. Sehingga Al-Quran dijadikan barometer sebagai untuk menentukan, untuk mencari solusi dari segala macam permasalahan-permasalahan hidupnya, baik hidup pribadinya maupun permasalahan-permasalahan dengan masyarakat, dengan warga negara, dengan ekonomi dan lain sebagainya. Ia selalu menjadikan Al-Quran sebagai barometer. Tidak boleh mencari rezeki itu dengan merampok, mencuri, nyopet, ngapusi dan lain sebagainya yang tidak dibenarkan. Harus dalam mencari solusi, mencari rezeki, apapun yang ia hadapi senantiasa menurut petunjuknya Al-Quran.
Ini mungkin pada tahapan-tahapan berikutnya dan penjelasan yang singkat ini akan kita lanjutkan pada tausiah berikutnya karena waktunya sudah sampai ya. Mungkin ini bisa memberikan sebagai bahan renungan bagi kita. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.